Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusi Marmata dari AKBP Sidoarjo. Apa kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini hari Rabu tanggal 9 April 2025, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat 4. Demikian dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin tidaklah sulit bagi kita kalau diminta untuk menggambarkan, mendeskripsikan siapakah Allah yang Bapak, Ibu dan saudara-saudara sembah. Tidaklah sulit bagi kita ketika kita diminta untuk menggambarkan siapakah Allah yang Bapak, Ibu, saudara-saudara sembah. Saya yakin kita semua pasti akan berkata, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Setuju? Pasti kita setuju. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Murah. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan puncak dari kasih Allah itu yakni ketika Dia mau datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa karena dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib di bukit Golgata hanya untuk satu tujuan, yakni supaya kita selamat. Dia menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu sekalian. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, kita patut bersyukur. Kita patut bangga, kita punya Allah yang Maha Kasih. Kita punya Allah yang Maha Murah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Murah, tetapi kasih Allah tidak murahan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah kita coba-coba kepada Tuhan, ya. Sebab dikatakan apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Dang olo debata leaan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak mau dipermainkan. Nah oleh karena itu, marilah kita bertobat. Marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Memang tidak mudah. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kemurahan Allah itu menuntun kita kepada pertobatan. Oke, ada orang yang berkata, kenapa ya kita tidak langsung dihukum Tuhan? Coba kalau kita berdosa langsung Tuhan hukum, pasti kejahatan tidak akan merajalela. Pasti orang-orang akan segera berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah Tuhan kita. Dia Maha Murah. Dan kemurahan hatinya itu mau mengajak kita semua, memberi kesempatan kepada kita untuk sadar, menyesal, dan bertobat kepada Tuhan. Bukannya malah membuat kita seenak kita untuk berbuat dosa. Ada orang yang berkata demikian Bapak Ibu saudara-saudara, nanti-nantilah yang bertobat itu. Ya, Tuhan kan Maha Pengampun. Kalaupun kita berdosa pasti Dia akan mengampuni kita. Gak apa-apalah kita berbuat dosa. Kita kan punya Allah yang Maha Kasih. Dia pasti mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tunggu dulu. Tuhan tidak mau dicobai. Dia memang Maha Murah, tetapi kemurahan Allah itu, Maha Kasih Allah itu justru mau menuntun kita, mau mengingatkan kita semua untuk bertobat.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita punya Allah yang maha kasih. Kita punya Allah yang maha pengampun. Siapapun yang datang kepadanya mohon ampun, pasti Tuhan akan ampuni. Dia adalah Allah yang maha murah. Itu sebabnya dia mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menghargai kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita menghargai kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Nah, selagi masih diberikan Tuhan waktu bagi kita, mari kita mau bertobat. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita dimampukan, supaya kita dapat bertobat, menyesali segala dosa kita, dan kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih, maha pengampun, maha murah. Kemurahan hati-Mu Tuhan justru untuk menuntun kami kepada pertobatan. Engkau tidak mau dipermainkan. Apa yang kami tabur, itulah kelak yang akan kami tuai. Kalaupun sekarang Engkau tidak langsung menghukum kami, bukan berarti Engkau toleransi dengan dosa kami. Kalaupun Engkau tidak langsung menghukum kami, bukan berarti Engkau tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi sebaliknya Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mengenal dosa kami, untuk menyesali, menyadari kesalahan kami, dan mau kembali kepadamu, bertobat kepadamu. Bapa, Engkau adalah Allah yang murah. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih berkenan mengampuni kami, kalau Engkau masih berkenan menerima kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami kuat, agar kami dimampukan untuk melawan segala godaan si iblis, agar kami dimampukan untuk bertobat kembali ke jalan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Kami berdoa kalau ada di antara saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, tolong Tuhan lawat mereka, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang bersedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.